Oke, tak coba nyoba tak lihat teman-teman untuk situsnya. Katanya itu 10 meter ke kanan. Ya, nanti kita mau ekspedisi ke Argomba. Kalau teman-teman ada yang mau ikut, bisa DM aja. Untuk trek apa ya, masih belum dikatakan ngap gitu. Terus masih santai lah. Tapi dari sini view-nya udah mulai mantul ini. Keren. Anginnya juga mulai. Daripada kita penasaran itu, kita mau coba ke jalur Candi Cetho lewat situ. Tas kita taruh di sini. Kita pengen tahu titik temunya dari Cetho itu di mana. Oke. Sana istiang mriku mawon. Nah, di sini pasarannya apa, Pak? Lagi kali lagi. Nanti sami kali Jogorogo. Oke teman-teman, selamat pagi, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, pagi ini saya mau mencoba jalur yang mungkin terdengar asing untuk teman-teman. Mungkin belum begitu banyak yang tahu ya. Gunung Lawu via Babar. Oke, kita lihat dulu di sini. Babar Agramanis Jenawi Karanganyar Jawa Tengah. Oke. Mungkin ada yang udah tahu kalau jalur ini itu sebelahnya Candi Cetho. Berhubung saya juga belum pernah, ini saya mau mencoba jalur sini. Jadi teman-teman, ya disinilah tempatnya. Nih. Nah, sebenarnya udah ada ya peta lokasi atau peta jalurnya. Dan ini ada salah satu pamoksan Broja Babar. Ini di jalur, semoga nanti saya ketemu. Ini tadi saya perjalanannya cukup panjang untuk menuju ke sini, soalnya rencana ini nanti kita mau lintas jalur Babar turun Segawen. Udah ada yang tahu Segawen mana? Masuk ke Jogorogo teman-teman. Ini pendakian rasa penasaran saya untuk jalur Babar, dan juga teman-teman yang kemarin sering nyaranin lu coba mas lewat Babar. Oke, ini saya coba. Tapi nanti nggak tahu saya ke puncak apa enggak. Soalnya tujuan saya cuma pengen review jalur, titik temunya itu di mana. Terus lanjut turun ke jalur Segawen Jogorogo. Dan untuk pendakian kali ini saya bersama istilahnya guru topografi saya teman-teman. Jadi cuma 2 orang. Soalnya mau ngajak Ari sama Mas Farid, tahu sendiri Mas Farid juga masih sibuk. Ari ini kan malam minggu, ini hari Sabtu. Biasanya jualan nanti malam, jadi nggak bisa. Akhirnya yo saya coba sama Mas Yoga aja berdua. Babat teman-teman. Oke. Jadi untuk teman-teman nanti yang penasaran untuk jalur Babar bisa cek aja link di deskripsi. Nanti saya taruh nomornya Pak Jayadi.
Untuk mapnya juga saya taruh lokasi base camp, atau lebih jelasnya pokoknya nanti teman-teman bisa hubungi aja Pak Jayadi gimana, atau butuh penjemputan atau gimana, pokoknya tanya aja. Karena kita juga kesini tanpa ada kabar, teman-teman. Oke, mungkin segini dulu untuk pembukaannya. Nanti lanjut ke jalur gimana. Oke. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai karena mungkin ada sesuatu yang menarik dari jalur Babar ya. Ini sebelahnya jalur Candi Cetho. Gas. Oke teman-teman, ini udah jam 7 lebih 18 menit. Kita prepare. Dan ini andalan kita nanti. Karena perjalanan kita bakal seru. Ini saya sama guru navigasi saya. Ya meskipun saya masih agak bingung, cuma ya dikit-dikit paham. Nanti belajar lagi. Biar kalau kita muter-muter di hutan itu masih bisa ya selamat lah. Oke, yuk gas. Oke, ini kita perjalanan menuju ke titik start. Kita naik motor. Oke teman-teman, jadi ini titik awal jalur pendakian Babar. Nah itu kalau kelihatan itu kayaknya warung yang atas di Candi Ketek. Di sebelah ini jalur dari Cetho. Nah ini. Ini. Ini dia. Oke teman-teman, kita mau berkeliling-keliling dulu. Ternyata kayak bukan itu jalur. Cik lah. Di sini ada seperti pagar. Kita kunjungi dulu. Karena kita mau nungguin Pak Jayadi dulu ambil ini. Ini apa nggak tahu. Bangunan kotak. Ya. Oh iya. Ini juga bekas bangunan. Ini hari Sabtu, kemungkinan nanti dari Cetho rame banget. OT wae OT. OT ya, OT yang OT mungkin banyak. Ya iku gapuran. Ya, cuma kita kan lewat jalur yang Babar. Jadi yo hanya kita kemungkinan. Oke, di sini ada bangunan. Nggak tahu dalamnya apa. Oh itu loh gongnya. Nah. Ini lokasinya cukup luas banget. Tapi ini apa ya?
Apakah ini gong beneran? Oh iya beneran gong teman-teman. Bisa bunyi dong. Ini logo apa ya? Logo apa mas? Bentuk anu ini kan anu ini Majapahit. Oh Majapahit. Segi piro iki? 8. Anu ini Majapahit. Oke teman-teman, ternyata jalurnya itu dari gong ini kita ambil ke kiri, sebelah kiri. Kalau nggak pengen masuk ke wilayah ini, itu lewat di sebelahnya situ. Ini kita mau dianterin sama Pak Jayadi dulu, nggak tahu sampai mana. Oh ini ada jalurnya, jadi lewat sini. Ingkang titik mungkin dipindah Suasana alamnya mantap. Ingkang titik wow. Ini kita sambil pasang plakat karena di sini cukup banyak percabangan. Ini ada, itu ada, itu ada. Kita lewatnya yang ke atas. Oh sama aja teman-teman, lewat sini juga bisa. Karena ini musim hujan udah mulai datang, jadi lumayan lembab di sini. Tadi saya juga denger suara teman-teman yang dari Cetok. Nanti untuk teman-teman yang pengen track vlog dari saya bisa DM aja, tak kasih untuk lewat babarnya lo ya. Kalau segawainya jangan, gak usah itu, gak usah, gak usah dicoba. Oh di sini ternyata percabangan, jadi arahnya kita ke kanan. Ngatur suwun. Nyuwun pangestunipun bilih mangke kula mandhape lintas. Ali kan ajeng Lintas pundi? Tukang mungkin teng arah Jogorogo. Oh nggih nggih nggih. Nggih, dadosé mungkin mboten mandhap mriki, Mriki, kula nggih. tak langsung mriko. Nggih, mending kabar-kabar. Nggih, mengke WA. Ngandhap wonten sinyal kula kabari. Nggih, pakai kabar-kabar. Nggih, kalih mengke ingkang PR kula wau mengke kula Nggih. saling bantu. Nggih nggih nggih. Sampun Mas. Ayo. Nyuwun pamit. Nggih. Areng. Pak. Nggih nggih. Pangestunipun. Nggih, mungkin sakit manggih. Keselamatan, kesayangan. Hati-hati, semoga tujuannya sakit tercapai. Amin. Nggih. Selamat sampai tujuan. Amin bareng. Monggo, Pak. Monggo. Iya, monggo. Monggo, Pak. Nggih, monggo monggo. Monggo, monggo. Oke teman-teman, ini jam 8 kita mulai start ke atas. Iya. Nggih, Pak. Nah, berhubung jalur ini udah banyak yang nyoba, jadi udah terlihat jelas ya teman-teman. Cuma nanti ada beberapa petunjuk dari Bapak Jayadi itu di pos 3, pos 4 itu nanti ada percabangan. Nantilah, mungkin masih baru jalan ya, Rak. Untuk pendakian via Babar masih belum ada registrasi. Mungkin biaya ojek.
Oke, cobain teman-teman. Sama-sama dari Ceto, ada 2 jalur, cobain. Dan tadi pagi Puncak Lawu bertopi teman-teman, keren. Oh, ini ada percabangan. Kalau dari atas berarti kanan. Ini sebelum kesini saya juga belum melihat review dari teman-teman yang udah pernah kesini. Jadi yo saya review aja. Dan ternyata Mas Yoga pernah kesini. Cuma jalurnya ini belum ada, ya Mas. Tadi Pak Jayadi sempat kaget kalau tahun 2014 itu Mas Yoga pernah lewat jalur ini. Cuma bukan ini ya Mas. Duduk. Lewatnya di sebelah sana loh teman-teman. Wih, keren tuh. Sampai kagum Pak Jayadi. Makanya saya pengen belajar lebih banyak lagi untuk navigasi. Sekarang juga udah ada aplikasi yang saya pakai, itu namanya Alpinovoice. Itu juga bermanfaat untuk kita agar tidak tersesat, plus kita bisa ngerekam perjalanan kita. Mantul. Bisa cek video kemarin waktu di Cemoro, udah tak kasih link aplikasinya, bisa teman-teman toto terus download. Ini sampai sini tuh vegetasinya udah berbeda teman-teman, udah mulai hutannya berbeda. Apa? Halo, Ceto wih. Nah itu loh, itu punggungan jalur Ceto. Ini agak gini sedikit. Tapi nggak kelihatan ya. Hai, jangan. Ya gini kita tanda nih. Iya. Ini salah satu tanda biar kita ketemu jalur dan banyak yang lewat. Apa? Oke teman-teman, ini kita jalan sekitar mungkin 600-700an meter, itu jalurnya udah mulai tertutup. Jalurnya yang tertutup, ininya jelas. Enak. Apa? Mantul. Nah, biasanya kalau jalur seperti ini tuh jangan jalan malam, karena yo bikin mikir. Ini kalau saya naik ke atas, nah nggak kebuka. Dan semoga hari ini nggak hujan seperti 2 hari sebelumnya. Ya meskipun tanah di sini itu basah semua, yang kemungkinan hujan juga. Semoga lah. Kalaupun hujan, kita udah ngecamp, udah santai, itu nggak masalah.
Untuk tanjakan masih santai teman-teman. Ya seperti Cetho, untuk pos 1 ke pos 2 itu masih seperti ini, santai. Oke, sampah mulai bertebaran. Ini mungkin kalau kita naik Cetho, satunya Babar, bisa main HT teman-teman, ngobrol. Semakin kesini itu semakin tertutup, keren. Ini kalau Mas Yoga suka aja ini. Penjelajah village terbaik di Madiun. Ya nanti kita mau ekspedisi ke Argombak. Kalau teman-teman ada yang mau ikut, bisa DM aja. Nanti agenda kita menyesuaikan Mas Yoga aja. Yang kemarin pernah ke situ. Cuma yo untuk jalur jangan ditanya yo teman-teman. Biasanya ya seperti biasanya lah, berasa itu. Dan pasti berat. Ke Wilis belum berat, belum ke Wilis. Untuk video kali ini mungkin perpatnya akan panjang karena nanti bakal nggak saya banyak potong tuh videonya, biar full sampai dari bawah sampai atas, sampai Gupak Menjangan. Oke teman-teman, ini kita udah sampai pos 1 Gunung Lauvia Babar. Apakah ada namanya? Oh ternyata nggak ada. Dan saya itu katanya di sini ada sebuah petilasan atau apa namanya? Katanya jalan kanan 10 meter. Tapi jalurnya kok gini deh. Apakah ada jalur? Sik. Oh, apa? 10 meter sak durunge pos. Sak durunge pos? Ada dulu. Gak usah. Iki tapi ono jalur. Oh iya berarti bisa. Aku nyoba lah. Oke, tak coba. Nyoba tak lihat teman-teman untuk situsnya. Katanya itu 10 meter ke kanan. Tapi kok jalurnya terus ya? Loh, kok ada tempat lapang? Loh. Oh, di sini ternyata teman-teman. Oke. Apa? Ompak-ompak. Oh, jalur di sini berarti iki. Bukan mas, iki paling Iki, sing dimaksud. Iki Mas. Oh ini.
Ini ternyata tempatnya teman-teman. Iku nek loro iki. Iya. Ini batu yang tadi di awal saya sebutin ya. Cuma ditutup di sini. Tapi di situ juga ada jalur. Di sini juga ada jalur. Di situ juga ada pohon yang ditutup kain. Oke. Namanya ompak-ompak. Oke teman-teman, balik lagi ke pos 1. Cuma di situ belum ada apa ya, seperti orang yang spiritual main ke sini. Astaga, apa ini? Biasanya kalau udah ada orang spiritual ke situ biasanya semedi atau naruh-naruh dupa lah. Ini saya mau cek poin dulu di pos 1. Pos 1-nya nggak ada namanya teman-teman. Cuma gini aja, nggak bisa buat camp. Oke teman-teman, lanjut. Rencana mau sarapan aja di pos 2 lah. Ini masih belum lapar soalnya. Wong kemarin aja waktu di Jobolarangan, waktu di Pandowo aja saya sarapan jam 10 malam. Itu sarapan 10 malam. Makanya badan saya langsing. Itu tips buat teman-teman yang pengen langsing, makan sarapannya jam 10 malam. Kok jam 10? Jam 11. Piye. Ya, untuk trek dari pos 1 masih sama, nanjak tipis-tipis, santai. Vegetasi juga masih sama. Sahdu. Nah, bisa jadi nama pos 1 itu ompak-ompak teman-teman, sesuai dengan lokasi situs yang ada di situ sebelahnya itu. Nah, ini nggak jauh dari pos 1 ya. Di sebelah kiri itu udah mulai kebuka teman-teman. Mungkin melipir kita udah pol ke kiri. Udah terang benderang gitu. Mungkin kalau ini nggak ada tumbuhan udah kelihatan. Nah, untuk teman-teman saya ingatkan, kalau pengen belajar navigasi bisa hubungi Mas Yoga. Nanti ke rumahnya tak kasih tahu ya toh, bahwa panggang. Terus apa Mas? Gak usah ya. Ya kita makan besar loh Mas, sambil belajar. Oke, restoran teman-teman. Soalnya emang apa, sebagai pencinta alam atau pendaki gunung atau penjelajah alam, itu penting navigasi itu. Apalagi sekarang aplikasi itu udah banyak banget. Tinggal kapasitas baterainya aja ya, kuat apa enggak. Genset. Tadi saya mau beli Garmin yang khusus. Cuma kata Mas juga HP aja cukup. Yang penting baterai. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk ketinggiannya. Oke, ini kita udah berada di ketinggian 1700-an. Untuk pos 2 kita belum tahu ya ketinggiannya berapa. Cuma kalau di Ceto itu 1900-an. Itu pos 2 nya Ceto. Ya mirip-mirip lah kemungkinan. Sayangnya kemarin pas waktu dicetok
track lock saya kok nggak ada ya. So kebusek ya. Aduh, ini dan di sebelah kiri udah mulai terbuka. Dan di sebelah sana kok mendung, Rek. Sampai sini jalurnya juga masih nanjak santai banget. Masih sadu aja teman-teman dari sampai sini. Sadu sekali. Udah terbuka teman-teman sampai sini. Cuma ketutup kabut. Kabutnya udah mulai datang. Udah terbuka pol loh ini. Oke, kebuka lagi teman-teman. Ya sampai sini tuh jalurnya opo ya wes enak lah untuk dicoba. Ya nggak seperti kemarin kata orang-orang itu tertutup, sekarang udah mantul. Saatnya teman-teman mencoba. Ini aja udah banyak sekali bekas sepatu-sepatu pendaki dan pengarit. Dan sampai sini tuh untuk trek apa ya, masih belum dikatakan mekap-ngap itu teman. Terus masih santai lah. Nanjaknya itu nanjak biasa. Cuma ini masih belum kelihatan pos 2 ya. Kita lupa tadi gak punya foto peta. Jadi gak tahu di ketinggian berapa pos 2. Ini buah arbenya banyak sekali, satu pohon. Cuma versi kecil ini. Keren. Nah ini treknya udah mulai kelihatan, ujung-ujungnya ini biasanya bikin lemes duluan. Cuma kalau dijalani itu sebenarnya gak begitu nanjak-nanjak banget teman-teman. Di sebelah kiri terbuka. Oke teman-teman, kembali tak nyalain. Soalnya tadi vegetasi di bawah itu mirip terus, kebuka, terus pokoknya lurus-lurus gitu. Ini udah mulai tertutup. Ini kita masih perjalanan menuju ke pos 2.
Dan untuk ketinggiannya ini udah 1900-an. Cuma belum ada tanda-tanda pos 2 karena kita baru pertama, jadi nggak ada tanda-tanda. Oke, ternyata udah sampai pos 2 teman-teman. Sarapan mas? Ya. Sarapan. Oke, sampai pos 2. Tak lihat estimasinya. Sampah dulu. Tadi dari pos 1 jam 8.19. Ini jam 9 tepat. Berarti sak jam kurang lah. Kurang 20 menit. Jadi 40 menit. Estimasi 1 ke 2 40 menit. Kita mau sarapan. Kalian mau buka jaket. Sumuk. Untuk pos 2 tidak ada tempat camp. Ya ada sih, cuma yo nanggung. Nanggung mas. Saya mau makan dulu plus mau checkpoint di pos 2. Oke teman-teman, sarapan udah selesai, kita mau lanjut gas lagi ke pos 3. Cuma ini info dari Pak Jayadi ya mas. Pak Jayadi itu pos 3 nggak ada plakatnya, jadi katanya itu setelah tanjakan gitu ada tempat itu posnya. Cuma kita nanti coba lah lihat. Andaikan kita tahu ketinggiannya mungkin bisa ngira-ngira. Pos 2 berapa tadi? Pos 2. Kali aku. Ternyata ketinggian dari pos 2 itu mirip sama Ceto. Ceto 1900 ini juga mirip-mirip. Berarti pos 3-nya kemungkinan nggak tahu, mirip, semoga mirip. Lumayan, kenyang mesin, kenyang. Sampai sini masih belum ada tanjakan-tanjakan yang wow, masih belum kelihatan. Ini masih santai, setelah pos 2 ini juga masih sama. Vegetasinya juga agak tertutup sih depan, cuma sebelah situ alhamdulillah terbuka, mantap. Yuk lanjut. Ini udah jam setengah 10. Setengah 10 kita gas ke pos 3. Dan menurut info Pak Jayadi itu setiap minggu masih ada sih ya yang daki ke sini. Setiap minggu pasti ada. Ya semoga setelah saya review full ini ada teman-teman yang minat pengen nyobain. Pokoknya nanti hubungi aja nomornya Pak Jayadi, nanti saya taruh di deskripsi video. Yang biasa pakai angkutan umum nanti bisa tanya-tanya, karena saya sendiri juga bingung tadi. Karena saya nggak lewat jalur pada umumnya, saya lewat Jogorogo. Vegetasinya kembali tertutup teman-teman.
Jalak. Oh iya. Jalak lawu. Wih, masa ikut ceto, Mas? Kim lipat video ada. Oh iya. Pos. Nah, dicetok teman-teman itu jalurnya. Punggungan. Sekarang Candi Ceto itu jalurnya semakin ke sini loh. Nah, untuk ke pos 2 ya, untuk ke pos 2 itu semakin ke sini. Sama ke pos 3 juga dirubah. Vegetasinya udah mulai ilalang ya. Apakah ini akan terbuka lebar? Oh iya, udah mulai terbuka teman-teman. Mantul. Ya. Wih, anginnya udah mulai. Oke teman-teman, ini perjalanan dari pos 3 udah mulai terbuka lebar dan puncaknya pun maksudnya ini pokoknya jalur ini udah kelihatan, bukan puncak nggak kelihatan dari sini. Nah, udah mulai terbuka lebar. Nah, dan dulu Mas Yoga itu loh lewat ya Mas, punggungan sih kan ya. Nah, itu punggungan yang itu yang luas itu ke sana terus. Akhirnya tembus Babar. Padahal rencana mau ditembusin kebun teh. Oke, lanjut kita review lagi. Ini untuk rumput-rumputnya udah berubah jadi ilalang yang sangat perih. Ya karena udah terbiasa di Wilis itu hal-hal perih-perih ini lumrah, biasalah. Anginnya udah mulai. Wow. Dan sampai sini jalurnya masih santuy terus. Ini nggak tahu ini nanti nanjak polnya itu di mana, atau mau ke Bulak atau pos 3 atau pos 4, kita lihat aja. Ini kalau dari Ceto pos 2 ke atas itu udah mulai nanjak-nanjaknya, udah mulai lempe-lempenya, tapi di sini masih slow banget. Cuma di sini itu masih belum ada sumber air, tapi Pak Jayadi itu punya rencana pengen buat jalur air di sini. Ya semoga segera terrealisasi dan bisa, ya seenggaknya bisa mecah keramaian di Ceto lah. Kan sama-sama Sabana, sama-sama di daerah sekitaran Ceto, 2 jalur biar gak full, jadi jalurnya gak gampang rusak, pecah. Mantap. Tapi sayangnya meskipun ini jalur belum rame, sampah udah mulai bermunculan teman-teman. Sangat disayangkan sekali. Pencipta alam.
Wah, ini sampai sini. Wuhuhu. Kebuka pol. Wow. Mungkin ini nanti nanjak. Dan setelah itu mungkin pos 3. Katanya Pak Jayadi gitu. Loh, tapi ini ada tempat agak lapang, Rek. Bernapas, bernapas. Wih, kebuka. Mantap. Oke teman-teman, di sini udah saya tandai. Nah, anggap aja pos bayangan. Pos bayangan Ceto. Tapi dari sini view-nya udah mulai mantul ini. Keren. Anginnya juga mulai. Nah, ini pegunungan di sebelah kanan kita ini Ceto loh teman-teman. Enggak, ini nanti untuk apa ya? Untuk pendapat saya untuk jalur Babar ini setelah kita sampai di Bulak Peperangan aja. Menurut saya untuk jalur Babar sama Ceto akan saya nilai. Oke, munggah. Oke, berarti kita naik punggungan. Bukan sih Ceto berarti gimana? Iya. Tuh, tetap Ceto. Oh, bisa kuwi watu. Gak bisa ya? Iya munggah ini. Jejer kita. Jejer Ceto. kacek 50 meter paling. Sampean bengok-bengokan enek wong paling krungu ya. Mantap. Ya, coba aja kita nanti dengerin kira-kira ada suara-suara teriakan-teriakan pendaki dari Ceto karena kita bersebelahan. Oke, ini kita dari itu tadi tempat yang agak lapang itu udah mulai nanjak. Dan kemungkinan ya setelah ini mungkin pos 3 nya. Dan mirip sama dari Ceto. Anginnya kenceng teman-teman, ini bakal ngerasain malam kayak di Pandowo. Nah, sampai sini menurut saya jalur apa dari Babar itu lebih ada view teman-teman sampai mau ke pos 3 ini. Kalau dari Ceto itu terbukanya dikit itu di pos 4, arah pos 4. Setelah itu tertutup lagi. Ini udah kayak terbuka total sebelah kiri tapi. Asik. Ada perbedaan, ada cerita baru, mantap. Cuma di sini kalau keluar matahari ya lumayan panas. Untung ini agak mendung. Plus angin. Ya, baru ini
mulai nanjaknya. Dari bawah itu masih santuy. Ini baru nanjak, tapi nanjaknya masih relatif ya belum sampai dibilang menghajar lah. Oke, kembali ditutup vegetasinya pohon kaliandra plus ilalang. Tinggian berapa, Mas? 2000. 2000. Wais, udah 2000 dong. Udah 2000 teman-teman. Mantap. Kayak jalur ngumpas aja ya. Saya merasa agak cepet. Mungkin karena landai juga, lebih banyak landai, jadi kita jalan itu kayak nggak berhenti, kayak jalan terus, jadi seperti cepet. Aslinya kalau di trek yuk panjang rek. Oke, ini sebenarnya itu jalur kompas ya teman-teman. Nah, jalur aslinya itu zigzag. Ini ke sana. Di sana. Ini jalur kompasan di lurus itu terus ini. Cuma kompasan pun ya nggak begitu berat. Yo, masalahnya kita dari tadi tuh santai terus. Jadi ya wis nikmati aja, ini nanjak. Naik gunung, guys. Nanjak ya wajar. Nah, ini titik temunya. Malah ini udah kayak jarang dilewati, ini yang sering. Karena yo relatif santai nanjaknya itu. Cuma ini udah mulai ini, yang pas ini. Ilalang ini. Iya, Mas, wis setara. Wis setara dong. Kurang. Ini 200. Kono 200 sing pas ini. Berarti kurang 100-an vertikal. Oke. Mungkin setelah ini ada tempat lebar. Belum. Miring-miring. Miring terus sampai kompasnya. Kompas, Mas. Itu jalur normalnya ketutup. Ya kompas jelas. Kita pilih ngompas dong. Ini kalau teman-teman tuh nggak ngompas, betapa santainya jalur babar. Zigzag santai. Itu liver. Kalau ngompas ya ini tantangannya. Seperti jalur dari Cemoro Kandang itu juga gitu. Kalau nggak ngompas ya santai, yang mau ke pos 3 itu. Tapi kalau ngompas ya berat. Ya kalau betah zigzag ya nggak apa-apa sih. Cuma disarankan pakai apa, lengan panjang ya. Perih sekali itu. Ini lewat sini pas hujan walah. Nisik. Di atas anginnya udah mulai kenceng. Turning. Hei, yoi. Hei, Hei,
Aku krungu swara nang ngisor kono. Hei! Hei! Aku disempritan. Hei! Gak terdengar. Nggak ada yang dengar teman-teman, atau nggak ada yang naik, atau masih belum ada yang sampai sini. Soalnya kemungkinan baru hari ini pada naik. Ini bawah udah nggak bisa ngelihat atas, ini tutup sih. Kalau nggak malah hujan. Soalnya dulu saya pernah naik Cemoro Sewu itu di atas gini, itu panas banget teman-teman. Tapi di bawah, tak tanya orang rumah itu badai. Dari atas itu emang kelihatan awannya itu gelap banget. Ternyata bener, di bawah angin ribut. Coba kalau ribut itu dilerai yo, biar nggak ribut. Cinta damai mantap. Jadi kalau nggak ada angin datang itu kerasa panasnya. Ini udah tengah hari. Untung ada angin siler-siler sahdu lah. Ya, dan ini tadi saya cek di topografi itu kita udah melewati pos 3-nya Candi Ceto. Ini kok ada plakat ke sana yuk. Turun Candi Ceto dong. Astaga. Berarti ini jalan dari Candi Ceto. Oke. Dari sini saya cek jaraknya dari jalur sini. Tak garis lurus kita 130-an kilometer. Anjak. Oke. Bisa gitu ya. Mungkin ini lebih ke mending diganti tulisan aja sumber air gitu. Ntar biar kaget. Loh, jadi Ceto. Pengen tak kuwi pos tuh. tak Arep ngecek ah? Ngecek gak sedut? Hah? Ngecek dulu jarak dulu pos tuh. ngecek. Dulu tok. Cedok. Tasnya kayak gini Bay ya. Tasnya Oke. gini. Oke teman-teman, kita mau coba ngecek Ngecek. ngecek jalur ke sana. Jalan-jalan kita. Oke. Daripada kita penasaran itu, kita mau coba ke jalur Candi Ceto lewat situ. Tas kita taruh di sini. Kita pengen tahu titik temunya dari Ceto itu di mana. Oke. Yuk, gas. Banyak pilihan. Siapa tahu ya, dari sini tuh kita bisa nyari air. Apa? Oke, jalurnya jelas teman-teman. Oh iya, jalurnya jelas dan tak pikir tadi nanjak loh. Ternyata datar di sini. Keren. Lihat ini datar. Siapa tahu ya warung dari Ceto buka. Yang pos 3. Oke, ini dari sini nggak tak potong ya jalurnya. Kita sampein ke Ceto. Iya, kayak pos 3. Jalurnya jelas teman-teman. Slow.
Kita turun dikit. Ini kira-kira atasnya pos 3 apa bawahnya ya? Tiga pas ini. Pos 3 pas? Kan ini jalan ini ya. Lepas ini jalan ini. Oke, ternyata pos 3 teman-teman. Sampai pos 3 pas belakang warung. Ya berarti dari situ kita bisa ngambil air. Jaraknya cuma 100 meter. Loh, kok ganti ya posnya? Hah? Ini pos berapa loh? Oh. Itu. Dudu mas. Dudu. So pos terlalu ki. Oh iya pos terlalu ding. Pos 3 teman-teman. Ini sore saya Mangkling saya. ngomong Mas. Oh ini warung yang atas. Di sini. Ada toiletnya tuh. Iya. Oke, sekarang ada toiletnya. Mantul. Bersih. Kok sepi banget ya tiba. Loh ini hari Sabtu Minggu loh. Oh. Halo. Wih, rame ternyata. Oke, ini padahal hari Sabtu Minggu ya. Itu kata bapak sepi banget yang naik. Tadi ada barengan berapa, Pak? Dapat barengan berapa tadi? Tadi bawah sih ada banyak. Banyak ya, tapi belum naik. Belum pada naik. Oke, berarti belum pada naik. Sepi banget, Rek. Serius. Tuh ada teman-teman yang di sana ambil air. Warungnya juga tutup. Oke. Ya menurut info dari bapak banyak yang mau naik tapi belum naik. Mungkin nantilah agak sore sampai sini. Oke. Kita istirahat dulu. Nanti kita ke sana lagi. Gas. Nggak kelihatan. Ya, Mas juga kemana ya?